محمدا عبده ورسوله صلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat a'azzani Allah wa iyyakum. Tidak henti-hentinya kita terus bersyukur kehadirat Allah tabaraka wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat menjalankan syariat Islam. Ini semua adalah karunia yang besar yang harus selalu kita syukuri dengan menjaganya sampai kita meninggal dunia. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzanillahu wa iyyakum. Insyaallah kita lanjutkan pengajian rutin di setiap hari Kamis di Masjid Al-Muhajirin, membahas tentang dosa-dosa besar, kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Kita terus belajar tentang dosa-dosa besar, tujuannya agar kita terhindar dari dosa tersebut. Seandainya kalau kita pernah melakukan dosa-dosa itu, hendaknya kita mulai bertobat kepada Allah dan tidak kembali melakukan dosa-dosa seperti itu. Karena barang siapa yang tidak melakukan dosa-dosa besar, maka mendapatkan jaminan dimasukkan ke dalam surga dan mendapatkan jaminan untuk diampuni dosa-dosanya. Namun kalau ada orang yang masih bergelut dalam dosa-dosa besar, belum bertobat dari dosa-dosa besar, ini hati-hati, ini sangat rawan untuk disiksa di dalam api neraka. Kemudian kita sudah sampai pada dosa besar yang ke-38. Kalau kita murojaah, kalau kita ulangi dosa besar dari awal, yaitu yang pertama dosa syirik, yang kedua dosa membunuh jiwa, yang ketiga dosa sihir, yang keempat meninggalkan sholat, yang kelima tidak membayar zakat, yang keenam durhaka kepada orang tua, dosa yang ketujuh makan harta riba, yang kedelapan makan harta anak yatim, yang kesembilan berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kesepuluh tidak berpuasa di bulan Ramadan atau berbuka puasa tanpa uzur, yang kesebelas lari dari medan perang, yang kedua belas dosa zina, yang ketiga belas pemimpin yang curang kepada rakyatnya, yang ke-14 minum khamar walau tidak sampai memabukkan, yang ke-15 sombong, ya, congkak dan sejenisnya. Dosa yang ke-16 yaitu saksi palsu, yang ke-17 liwat, homoseksual, yang ke-18 menuduh wanita baik-baik berbuat zina, yang ke-19 hulul minal ghanimah, mengambil harta ghanimah sebelum dibagikan, yang ke-20 berbuat zalim dengan mengambil harta orang lain secara batil, yang ke-21 mencuri, yang ke-22 menyamun atau begal, ya, perampok, qat utorik, yang ke-23 al-yaminul ghamus, sumpah yang membinasakan, yang ke-24 berdusta di kebanyakan ucapannya, sering berdusta, yang ke-25 yaitu membunuh jiwa atau membunuh diri sendiri, bunuh diri, yang ke-26 al-qadhisu, hakim yang buruk, yang ke-27 al-qawadul mustahsinu ala ahlihi, seorang suami yang tidak cemburu dengan istrinya yang berzina, ya, suami yang tidak cemburu dengan istrinya yang berzina, atau dia yang menjerumuskan istrinya atau anak perempuannya di dalam perbuatan zina. Yang ke-28 yaitu laki-laki yang menyerupai wanita dan sebaliknya wanita yang menyerupai laki-laki. Yang ke-29 al-muhallil wal muhallil lahu. Al-muhallil wal muhallal lahu. Orang yang menyuruh orang lain untuk menikahi istrinya agar dia bisa kembali dengan istri yang sudah dia cerai dengan talak 3. Orang yang dia suruh
atau orang yang berniat menikahi untuk bisa istrinya kembali kepada mantan suaminya, ini juga terkena dosa besar. Suaminya tadi kalau dia menyuruh orang untuk menikah dengan mantan istrinya agar dia bisa kembali dengan istrinya tersebut, ini juga sama-sama dosa besar. Yang ke-30 aklul maitatu wa damu wa lahmul khinzir. Makan bangkai, makan darah dan juga makan daging babi, ini dosa besar. Yang ke-31 tidak menutup aurat ketika buang air kecil. Yang ke-32 al-makas, yaitu penarik pajak. Ini dosa besar. Yang ke-33 ar-riya. Yang ke-34 al-khiyanah, berkhianat. Yang ke-35 at-ta'allum lid-dunya wa katmul ilm. Belajar ilmu agama tujuan mendapatkan dunia atau menyembunyikan ilmu. Yang ke-36 al-mannan, mengadu domba. Yang ke-37 al-mukadzibun bil qadar, berdusta atau mendustakan takdir, tidak percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa besar. Dan ini yang terakhir kita bahas di pertemuan sebelum-sebelumnya, atau pertemuan sebelum Ramadan, yaitu dosa besar yang ke-37. Sekarang kita akan masuk pada dosa besar yang ke-38. Al-kabiratu thaminatu wa thalathun al-mutasammi 'alan nasi ma yusirrunahu. Yaitu orang yang menguping, ya, sengaja mendengarkan pembicaraan orang lain yang rahasia. Pembicaraan orang lain itu mereka rahasiakan, mereka berbisik-bisik agar tidak didengar oleh orang lain. Ternyata ada orang yang berusaha untuk menguping, berusaha untuk tajassus, mencari tahu, atau berusaha untuk mendengarkan pembicaraan orang yang rahasia tersebut. Dan orang tersebut tidak pengen pendengaran atau pembicaraan mereka didengar oleh orang lain. Ini dosa besar. Jadi dosa besar itu termasuk menguping pembicaraan orang yang rahasia, ini juga termasuk dosa besar. Walaupun di sini Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau agak meragukan, ya, apakah ini termasuk dosa besar atau tidak. Namun tetap beliau bawakan dalam bab yang kedua, yang ke-38 ini, karena sangat berbahayanya dosa semacam ini. Baik, di sini kata beliau, wala'allaha laysat kabirah. Dan bisa jadi dosa ini bukanlah dosa besar. Tapi pada kenyataannya beliau membawakan dosa ini dalam bab dosa-dosa besar. Karena banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan semacam ini adalah dosa besar. Beliau membawakan dalil, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tajassasu. Janganlah kalian menjadi tajassus, yaitu ibaratnya mata-mata, ya, orang yang mencari-cari atau mendengarkan pembicaraan orang lain. Ini namanya tajassus. Jangan seperti intel, ya. Bukan berarti intel itu tidak boleh. Kalau memang ada kepentingan dan itu adalah untuk kemaslahatan, ya tidak masalah. Tapi ini hanya untuk memuaskan nafsunya saja. Menguping pembicaraan orang lain agar dia bisa menyebarkan, ya, pembicaraan tersebut, atau dia bisa tahu rahasia orang. Nah, ini tidak boleh. Setiap orang itu punya privasi yang masing-masing orang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Kalau hal itu menjadi privasinya yang dia rahasiakan, maka tidak boleh orang lain untuk mencari tahu hal tersebut. Nah, mencari tahu privasi orang justru masuk dalam dosa besar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun subba fi udunaihi al-anak yaumal qiyamah. Wa man sawwara suratan 'adzaba wa kallafa ay yanfukhu fiha ar-ruh wa laysa binafikh. Barang siapa yang sengaja
mendengarkan pembicaraan suatu kaum, wahum lahu karihun, padahal kaum itu tidak suka pembicaraan mereka didengar oleh orang lain. Apa ancamannya? Tubba fi udunaihi al-anak yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat akan dituangkan ke dalam telinganya yaitu timah yang dileburkan. Timah yang dilelehkan, ya, yang menjadi cair, yang begitu sangat panas, akan dituangkan ke dalam telinga orang yang suka menguping tersebut. Ya, ini tentunya ancaman yang keras. Dan namanya kalau ancaman seperti ini menunjukkan dosa besar. Kemudian waman sawwara suratan, barang siapa yang menggambar gambaran atau maksudnya menggambar makhluk yang bernyawa, adzaba, maka orang tersebut akan diazab oleh Allah, wa kallafa ayyunfakhu fiha ar-ruh, dan akan dibebani kepada orang yang membuat gambar itu untuk meniupkan ruh kepada gambar makhluk bernyawa yang dia bikin tersebut. Surah yaitu berupa lukisan, ya, yang sering diartikan oleh para ulama menggambar gambaran yaitu membuat lukisan dengan tangan. Jadi melukis dengan tangan makhluk yang bernyawa. Nah, ini ancamannya akan diazab oleh Allah dan dibebankan untuk meniupkan ruh. Walaysa binafikh, dan tentunya mereka tidak akan bisa meniupkan ruh karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan ruh kepada makhluknya. Ini ancaman bagi orang-orang yang menggambar makhluk yang bernyawa, termasuk juga membuat patung makhluk yang bernyawa. Tentunya ini dosanya lebih besar. Namun yang menjadi istidlal di sini adalah orang yang menguping pembicaraan orang lain. Masyaallah muslimin dan muslimat, azza wa iyyakum. Jadi memata-matai orang lain atau menguping pembicaraan orang lain ini merupakan dosa besar walaupun tidak secara langsung. Mungkin dia tidak secara langsung menempelkan telinganya di sebuah dinding atau dia tidak secara langsung menguping dengan telinganya. Mungkin dia menggunakan alat untuk mendengar pembicaraan orang lain, seperti dia menaruh alat perekam, alat alat sadap, mungkin untuk merekam pembicaraan orang. Ya. Ini adalah termasuk masuk ke dalam menguping pembicaraan orang lain. Baik. Dan kalau dilihat di sini Allah Subhanahu wa taala menyiksanya dengan dituangkan timah panas ke dalam telinganya. Ini balasan sesuai dengan perbuatannya. Kena kupingnya yang bermasalah dari anggota tubuhnya itu, dia menguping menggunakan kupingnya, menggunakan telinganya, maka nanti pada hari kiamat disiksa dengan dituangkan ke dalam telinganya tersebut. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan hal demikian. Kalau dia berbuat dosa dengan anggota tubuhnya, dengan telinganya, nanti telinganya akan disiksa. Dia berbuat dosa dengan matanya, matanya juga nanti akan disiksa. Dia berbuat dosa dengan kemaluannya, kemaluannya juga nanti akan disiksa. Dia berbuat dosa dengan tangannya, tangannya akan disiksa. Dia membunuh dirinya sendiri, nanti pada hari kiamat dia juga disiksa dengan dia menusuk-nusuk, ya, pisau ataupun benda tajam ke perutnya sehingga menjulur usus-ususnya. Dan ini dinamakan al-jaza min jinsil amal. Balasan, ya, itu sesuai dengan perbuatannya. Baik. Dan disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, menguping, mendengar pembicaraan orang lain ini bisa dikiaskan dengan melihat, ya, mengintip, ya, mengintip atau melihat orang lain yang orang itu tidak suka untuk dilihat. Ini hukumnya sama, itu tidak boleh, ya, mengintip. Makanya dalam beberapa riwayat disebutkan orang yang mengintip itu hukumannya tusuk
matanya. Al jaza min jinsil amal, suri pandang misalkan, atau mungkin dia eh, memvideokan orang lain, atau dia memfoto orang lain padahal orang itu tidak suka ya, dirinya difoto, atau dalam kondisi yang dia itu sedang tidak layak untuk difoto, mungkin hanya untuk guyonan, jadi dia foto temannya tujuannya untuk bahan lelucon, bahan guyonan. Contohnya temannya lagi tidur, biasanya kalau orang sedang tidur itu tidak sadar tangannya kemana ataupun mulutnya seperti apa, atau mungkin dia mengeluarkan suara ngorok, kemudian ada yang merekam atau ada yang memfotonya lalu dia kirim, dia sebarkan. Nah, ini termasuk dosa besar karena tidak disukai oleh orang tersebut. Baik, ini dosa besar yang ke-38 yang harus kita waspadai, yaitu mengikuti atau memata-matai orang lain yang menjadi privasinya. Baik, kita masuk pada dosa besar yang selanjutnya, yaitu dosa besar yang ke-39. Al-kabiratu tasi'atu wa thalathun, yaitu al-li'an atau al-la'an. Bukan al-li'an, tapi al-la'an. Dosa besar yaitu melaknat. Melaknat itu adalah mendoakan keburukan kepada orang lain. Itu laknat. Jadi kalau dalam beberapa ayat, dalam beberapa hadis berbunyi Allah melaknat, atau dalam hadis Allah melaknat, berarti Allah menjauhkan orang itu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang yang melaknat, orang melaknat orang lain, maksudnya dia mendoakan keburukan kepada orang lain tersebut. Nah, ini termasuk dosa besar. Jadi, dosa besar itu tidak hanya berupa perbuatan, tapi termasuk lisan, ya. Dan bahkan lisan ini seringkali menjadi penyebab manusia itu dimasukkan ke dalam api neraka. Tidak bisa menjaga lisannya, lisannya mengucapkan perkataan yang tidak bagus, lisannya mengucapkan perkataan yang kasar, perkataan yang kotor, seperti melaknat, mencaci maki, menghina. Ini semua adalah termasuk dosa besar. Karena bertentangan dengan sifat seorang muslim. Seorang muslim itu sifatnya yaitu selalu berkata yang baik, selalu mendoakan keselamatan atas saudaranya, selalu mengatakan perkataan-perkataan yang mengandung kebaikan. Itu seorang muslim. Jadi bukan malah mendoakan keburukan kepada orang lain. Ini bertentangan. Maka kita lihat hal-hal yang disunahkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, yaitu ketika bertemu dengan saudaranya mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya sangat bagus. Semoga keselamatan atasmu. Semoga engkau mendapatkan keselamatan. Warahmatullah, dan semoga engkau mendapatkan rahmat dari Allah. Wabarakatuhu, dan semoga engkau mendapatkan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Ini ucapan seorang muslim kepada saudaranya. Selalu mengandung keberkahan, selalu mendoakan kebaikan, selalu mendoakan rahmat. Maka kalau ada orang Islam yang lisannya ternyata suka melaknat, suka mencaci maki orang lain, ini ada sesuatu dalam dirinya. Berarti ini ciri-ciri orang-orang fasik. Ciri orang-orang yang imannya sangat lemah. Ya, orang-orang fasik itu tidak menjaga lisannya, suka melaknat. Makanya kata Rasulullah SAW, sibabul muslim fusuq wa qitaluhum kufrun. Mencaci maki orang muslim itu fusuq, kefasikan. Mengurangi keimanannya, imannya sangat lemah. Kalau orang yang suka mencaci maki sesama muslim. Wa qitaluhum kufrun, dan membunuh orang muslim itu adalah kekafiran.
Atau dalam hadis yang lain, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an. Ya. Seorang muslim itu tidak suka at-ta'an, ya, tidak suka mencela, walal la'an, tidak suka melaknat, walal walal fahish, tidak suka berkata hal-hal yang uh, keji, perkataan-perkataan yang kotor. Kemudian wala badi, itu tidak mengatakan perkataan yang kasar yang menyakiti orang lain. Ini jauh dari sifat seorang muslim. Baik. Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala membawakan beberapa dalil yang menunjukkan bahwa melaknat itu termasuk perbuatan dosa besar. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la'anal mu'min kaqatlihi. Melaknat seorang mukmin itu sama saja dengan membunuhnya. Jadi melaknat dengan lisan itu sama saja dengan membunuh orang tersebut. Nah, ini menunjukkan dosa besar. Walaupun kelihatannya membunuh itu dosanya sangat besar, menghilangkan nyawa orang lain, tapi ternyata melaknat seorang mukmin itu termasuk seperti membunuh orang tersebut. Karena sakit yang dia rasakan di dalam hatinya itu sangat luar biasa. Bahkan kadang-kala sakit yang ditimbulkan karena lisan itu lebih pedih, itu lebih terasa daripada sakit yang ditimbulkan dengan pukulan ataupun eh, dengan hantaman dan seterusnya, dengan luka yang ada di tubuh. Kadangkala lebih sakit luka yang ada di dalam hati. Maka seorang muslim tidak berkata perkataan yang melukai hati orang lain. Qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain kata beliau, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Melaknat, mencaci maki seorang muslim itu adalah kefasikan, dan membunuh orang muslim itu adalah kekafiran. Karena dosa membunuh itu sangatlah besar. Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang dosa membunuh, termasuk ancamannya sangat keras, tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ancamannya tahta masyiatillah, saking besarnya dosa orang yang membunuh orang lain. Walaupun pendapat yang kuat, orang yang membunuh tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala la yakunul la'inuna syufa'a'u wala syuhada'u yaumal qiyamah. Tidak akan bisa orang yang suka melaknat itu memberi syafaat dan menjadi saksi kebaikan orang lain pada hari kiamat. Orang yang suka melaknat tidak bisa memberi syafaat kepada orang lain. Kenapa? Karena orang yang memberi syafaat itu adalah orang-orang yang punya sifat kebaikan, sifat memberikan kebaikan kepada orang lain. Orang yang suka melaknat berarti dia tidak ada sifat memberikan kebaikan kepada orang lain. Maka ini dua hal yang bertentangan. Dua hal yang bertentangan. Orang yang suka melaknat tidak bisa memberi syafaat. Karena orang yang memberi syafaat yaitu orang-orang yang punya kasih sayang, orang-orang yang punya sifat rahmah, sifat penyayang, sehingga bisa memberi manfaat, ya, keselamatan kepada orang. Nah, orang yang laknat, orang yang suka melaknat itu kan dia mendoakan keburukan atas orang lain. Orang yang suka mendoakan keburukan atas orang lain, ya gimana bisa dia akan memberikan keselamatan kepada orang lain? Jadi paham ini? Jadi ini dua hal yang bertentangan sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ya, kenapa orang yang suka melaknat itu tidak bisa memberi syafaat? Karena bertentangan. Orang yang suka melaknat itu dia selalu mendoakan keburukan kepada orang lain. Gimana bisa nanti pada hari kiamat dia memberikan syafaat, memberikan kebaikan, memberikan bantuan kepada orang lain? Maka tidak
tidak akan bisa. Atau tidak bisa menjadi saksi kebaikan atas orang lain. Ya sama juga, karena dia lisannya suka melaknat, mendoakan keburukan. Gimana dia menjadi saksi kebaikan orang lain? Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, la yanbaghi li siddiqin ayyakuna la'anan. Tidak seharusnya bagi orang yang mencapai tingkat siddiq, yaitu suka melaknat. Artinya kalau orang yang masih suka melaknat, sangat sulit dia mencapai tingkat as-siddiq. Orang yang sangat jujur dalam keimanannya. Orang yang jujur dalam keimanannya, lisannya juga tidak suka melaknat orang lain. Begitupun hadis yang lain, waqala laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi'. Tidak tidak ada bagi seorang mukmin atau tidak bagi seorang mukmin bit-ta'an, yaitu suka mencela, walal la'an, suka melaknat, walal fahish, suka berkata perkataan yang keji, walal badhi, atau suka berkata perkataan yang kasar, perkataan yang jorok. Ini tidak ada pada diri seorang mukmin. Masya Allah ya, kita diajari oleh agama, oleh Rasulullah SAW untuk menjadi orang muslim yang sempurna, orang muslim yang selalu menjaga dirinya, menjaga lisannya, menjaga perbuatannya, sehingga tidak menyebabkan orang lain tersakiti dari perbuatan, dari perkataannya. Karena kalau ada orang lain yang terdolimi, tentunya eh, tanggung jawabnya akan lebih sulit pada hari kiamat. Karena menciderai orang lain itu tidak hanya dengan perbuatan, tapi dengan ucapan itu bisa mendolimi orang lain. Maka nanti pada hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban atas kedoliman tersebut. Dan kita diajari ya, seorang muslim itu yaitu ucapannya santun, ucapannya baik, ucapannya selalu mengandung keselamatan, tidak jorok, tidak kasar, tidak melaknat, tidak caci maki, tidak menyebutkan seluruh nama-nama di kebun binatang. Ketika marah, yang keluar dari lisannya apa? Seluruh nama-nama hewan yang ada di kebun binatang di absen semuanya. Ini bukan sifat seorang muslim. Seorang muslim marah boleh. Seorang muslim ya, ketika dia marah boleh, tapi tidak mengatakan perkataan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap mengatakan perkataan yang baik-baik, tetap apa namanya elegan, tetap terhormat, itu seorang muslim. Begitupun ketika mendapatkan musibah, ketika dia tertimpa musibah, dia menjaga ucapannya, tidak mengatakan perkataan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kata Rasulullah SAW ketika beliau diuji dengan meninggalnya putra beliau yaitu Ibrahim, maka beliau menangis. Putranya itu meninggal di pangkuan beliau. Beliau mengalirkan air matanya. Maka sahabat yang bernama Al-Auf masuk menemui beliau lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau juga menangis?" Kata beliau, "Sesungguhnya mata itu juga bisa menangis, hati itu juga bisa bersedih, tapi kita tidak akan mengatakan perkataan yang tapi kita tidak mengatakan perkataan kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala." Karena kondisi orang ketika mendapatkan musibah, kadangkala dia lepas kontrol, yang terucap dari lisannya adalah perkataan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Teriak-teriak ataupun apa namanya? Ya, perkataan yang mengandung eh, penolakan terhadap ujian atau takdir yang Allah berikan kepadanya. Ini bukan sifat seorang muslim. Dan tentunya kita semua berusaha untuk selalu berkata yang baik, selalu menjaga ucapan kita. Bukan berarti yang berbicara ini ucapannya sudah bagus, ya bukan berarti dia sudah sempurna, tidak. Kita sama-sama
saling belajar untuk berkata yang baik. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza la'ana syai'an su'idatil la'natu ila as-sama' fataghallaqu abwabus sama' dunaha thumma tuhbitu ila al-ardi fataghallaqu abwabuha dunaha thumma ta'khudhu yaminan wa shimalan fa idza lam tajid masaghan raja'at ila alladhi lu'ina in kana ahlan bidzalik wa illa raja'at ila qailiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba apabila dia melaknat sesuatu atau melaknat orang lain, itu mendoakan keburukan kepada orang lain, maka laknatnya itu akan naik ke atas langit, namun dia tidak bisa menembus pintu langit. Pintu langit ditutup dan laknat ini tidak sampai menembus pintu langit. Maka laknat ini akan kembali ke bumi. Begitu kembali ke bumi juga tidak diterima oleh bumi. Maka ta'khudhu yaminan wa shimalan. Maka laknat ini akan bergerak ke kanan dan ke kiri, terombang-ambing. Fa idza lam tajid masagat, apabila dia tidak menemukan tempat untuk berhenti, raja'at ilal ladzi lu'ina wa in kana ahlan lidzalik. Maka laknat ini akan kembali kepada orang yang dilaknat tersebut. Kalau memang orang itu memang ahlinya, orang itu memang pantas, layak untuk terkena laknat, maka laknat itu akan mengenai orang yang dilaknat tersebut. Akan tetapi kalau dia tidak ahlinya, orang yang dia laknat itu bukan orang yang berhak menerima laknat itu, wa illa rajat ila qailiha, maka laknat itu akan kembali kepada orang yang berbicara, orang yang melaknat tersebut. Jadi ini sangat berbahaya. Melaknat orang lain bisa-bisa akan kembali mengenai dirinya sendiri. Seorang tentunya tidak mau, dia mendoakan kecelakaan kepada dirinya, mendoakan kerusakan, keburukan kepada dirinya sendiri, orang tidak akan mau. Tapi begitulah kalau orang melaknat orang lain, maka bisa-bisa keburukan itu kembali kepada orang yang melaknat. Kalau orang yang dia laknat itu tidak pantas untuk dilaknat. Ini menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu berhati-hati, ya, karena bisa-bisa senjata makan tuan, malah kembali mengenai orang yang melaknat itu. Naudzubillahi min dzalik. Baik. Waqad aqaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam allati la'anat naqataha bi an salabaha iyyaha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menghukum seorang wanita yang melaknat untanya. Tadi dikisahkan wa qala Imran ibn Husain wa Abu Barzah, berkata Imran bin Husain dan juga Abu Barzah, wal hadis li Imran. Hadis ini disampaikan oleh Imran bin Husain. Dia berkata, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebagian safarnya. Wa imra'atun minal ansor ala naqatihi, dan ada seorang wanita dari kalangan Ansor yang berada di atas untanya. Fadhajirat fala'anatha, karena untanya ini mungkin loncat atau mungkin bergerak, maka wanita ini marah, fala'anatha, langsung wanita ini melaknat unta tersebut, ya, mendoakan keburukan bagi untanya ini. Fasami'a dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala khudhu ma 'alaiha wa radduha fa innaha mal'unah. Rasulullah mendengar ucapan tersebut, maka beliau bersabda, ambil semua barang-barangmu yang ada di atas unta, lalu lepas unta tersebut, karena unta ini terlaknat. Unta ini hewan yang dilaknat, maka gak usah ditunggangi. Kamu sudah melaknat unta ini, kok kamu mau-maunya menaiki unta ini, maka lepaslah unta ini. Maka apa yang terjadi? Perawi yaitu sahabat Imran bin Husain mengatakan, faka'anni andur ilaihal an tamshi fin nas ma yu'ridu laha ahadun.
maka aku melihat wanita ini dia tidak punya hewan kendaraan lagi, dia berjalan di tengah-tengah manusia, tidak ada yang mempedulikan wanita ini. Semuanya cuek terhadap wanita ini. Dia mau jalan kaki, tidak ada yang menawarkan tunggangan. Karena dia telah melakukan atau mengatakan perkataan yang eh, mengandung dosa besar, yaitu melaknat hewan tunggangan. Bayangkan, ini kepada hewan. Rasulullah menghukum wanita ini karena telah melaknat hewan tunggangannya. Hewan saja dihukum oleh Rasulullah SAW, apalagi melaknat manusia, apalagi melaknat saudaranya, melaknat sesama muslim, melaknat orang yang beriman, melaknat orang yang mengerjakan sholat. Ini tentunya dosanya lebih besar. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan. An Abil Aswad an Yahya ibn Nadar an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna arbar riba istiqalatul mar'u fi irdi akhihil muslim. Ya. Inna arbar riba istiqalatul mar'u fi irdi akhil muslim. Sesungguhnya keberuntungan yang paling besar yaitu seseorang menjaga atau menyembunyikan harga diri atau menjaga harga diri saudaranya sesama muslim. Ya, ini keberuntungan yang besar kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau seseorang menjatuhkan harga diri orang lain, maka ini adalah kerugian yang sangat besar. Kita pernah mendengar hadis orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat. Siapa itu orang yang bangkrut? Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya. Maka para sahabat mengatakan orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya barang sama sekali, orang yang sudah habis semua barang-barangnya, tidak kembali modal, tapi barang-barangnya habis, berarti rugi. Itu orang yang bangkrut, bahkan modalnya pun ikut habis. Itu pemahaman para sahabat. Maka kata Rasulullah, orang yang bangkrut pada hari kiamat, yaitu dia datang dengan pahala sholatnya, dia datang dengan pahala sedekahnya, dia datang dengan pahala puasanya, dia datang dengan pahalanya yang sangat banyak, akan tetapi dia memukul saudaranya, dia mencaci maki saudaranya, dia mencela saudaranya, maka saudaranya itu mengambil kebaikan orang ini, yang ini mengambil kebaikan yang ini mengambil kebaikan orang tersebut, mengambil kebaikan puasanya, mengambil kebaikan sholatnya, karena dia mendolimi orang lain sampai kebaikannya itu habis. Ketika kebaikannya sudah habis, ditimpakan keburukan orang-orang yang dia dolimi itu kepada orang tersebut. Ini untung atau rugi? Kerugian yang besar. Menyangka datang pada hari kiamat membawa pahala yang banyak, ternyata bangkrut, ternyata rugi, pahalanya habis gara-gara mencaci maki orang lain, mendolimi orang lain. Nah, tapi kalau ada orang yang bisa menjaga harga diri orang Islam, menjaga diri saudaranya, menutupi aib-aib saudaranya, Masya Allah, maka dialah orang-orang yang paling beruntung. Karena pasti akan ditutupi juga aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesulitannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man sataral muslim fid dunya satarallahu lahu yaumal qiyamah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menutupi aib saudara sesama muslim di dunia, Allah akan menutupi aibnya nanti pada hari kiamat. Jadi masalah harga diri itu sangat penting di dalam agama Islam. Di antara daruriyatul khamsa, yaitu lima perkara yang harus dijaga di dalam agama Islam, termasuk diantaranya menjaga harga diri, menjaga harga diri orang lain. Jangan sampai direndahkan, jangan sampai uh, di disebarkan, ya, atau jangan sampai dilecehkan harga diri orang lain tersebut. Di antaranya kita disuruh menjaga jiwa orang lain, tidak boleh membunuh. Kita dilarang, ya, atau kita disuruh untuk menjaga darah, menjaga
harta, menjaga apa namanya, menjaga akal, yaitu tidak boleh minum khamar atau hal-hal yang memabukkan karena akan merusak akal. Kita diperintahkan untuk menjaga nasl, yaitu menjaga nasab, agar nasab itu tidak campur baur, tidak bertukar, padahal bukan nasab bapaknya tapi dinisbatkan kepada bapaknya atau yang sejenisnya. Ini kenapa kita dilarang untuk berzina, karena dengan zina itu akan merusak nasl, merusak nasab. Kemudian diantaranya kita diperintahkan untuk menjaga harga diri orang lain. Jangan sampai merendahkan orang lain. Makanya kalau ada orang yang menuduh wanita baik-baik berbuat zina, itu jatuhnya dosa besar. Qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Menuduh wanita baik-baik berbuat zina. Dan ini sudah kita pelajari di pembahasan sebelumnya. Allah alam bisawab. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita buka tanya jawab kalau ada yang ditanyakan. Allah alam bisawab.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini termasuk dosa besar, yaitu melaknat seorang muslim. Contoh laknat seperti apa? Contohnya seperti apa kalau laknat? Terlaknat kamu gitu ya. Atau ada yang lain? Mati kamu ya, atau yang lainnya itu mendoakan keburukan ya. Apa namanya? Ketika mungkin ada orang yang tiba-tiba sangat kencang lari kendaraannya, apa? Der ya. Ya, jangan doakan keburukan ya. Jatuh kamu, nah, ini nggak boleh. Ya, mendoakan keburukan, nah itu laknat. Baik, ini bagi sesama muslim. Tapi kalau bagi orang kafir, kalau orang kafir itu masih hidup, tidak boleh kita melaknat orang kafir yang masih hidup. Orang kafir saja tidak boleh dilaknat secara personal. Tapi kalau secara umum tidak masalah. Misalkan kita melaknat orang-orang kafir yang kejam kepada kaum muslimin, yang kejam kepada saudara-saudara kita di Palestina, ya. Allah laknat orang-orang Israel. Nah, ini enggak masalah. Kita mendoakan laknat kepada orang kafir yang masih hidup, tapi secara umum. Namun kalau secara person orang kafir itu masih hidup, maka tidak boleh. Contoh ada orang kafir yang ada presiden kafir yang sangat bengis, yang sangat jahat, maka jangan mendoakan laknat bagi person tersebut. Karena Rasulullah SAW pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika melaknat person orang-orang kafir uh, yang mereka itu menyebabkan uh, kekalahan atau hampir kalah kaum muslimin di perang Uhud. Ketika selesai perang Uhud, Rasulullah SAW dalam doa kunutnya mendoakan laknat kepada person-person tertentu. Allahumma la'an fulan, Allahumma la'an fulan, ya Allah laknat si fulan, ya Allah laknat si fulan. Langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, laisa laka minal amri syai'un an yatuba alaihim au yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Engkau wahai Muhammad tidak punya urusan sedikit pun dalam masalah ini. Kamu enggak punya urusan dalam masalah melaknat person-personnya. Apakah Allah akan mengampuni mereka, menerima tobat mereka, atau Allah akan mengadab mereka? Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Engkau enggak punya urusan sedikit pun. Ini beliau ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terbukti ternyata orang-orang yang dilaknat oleh Rasulullah, mereka mendapatkan hidayah masuk Islam. Orang-orang yang dulunya memerangi kaum muslimin, bahkan mereka uh, menyerang Nabi Muhammad SAW, sampai Rasulullah itu mengatakan perkataan yang juga ditegur oleh Allah, yaitu kaifa yuslihu qaumun sajju nabiyahum. Bagaimana akan selamat suatu kaum mereka yang menyerang nabi mereka. Nah, ini pun sama ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa laka minal amri syai'. Engkau enggak punya urusan sedikit pun dalam masalah ini. Karena terbukti orang-orang yang menyerang Nabi ternyata dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di perang Uhud ada Khalid bin Walid yang masih menjadi panglima pasukan kafir. Ada Wahsy yang membunuh Hamzah dan ada beberapa orang-orang kafir yang lain, ternyata pada gilirannya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kafir yang masih hidup tidak boleh dilaknat personnya. Adapun orang kafir yang sudah meninggal, maka tidak masalah mendoakan laknat bagi orang kafir yang sudah meninggal dunia. Menyebutkan nama Abu Jahal la'natullahi alaih, menyebutkan nama Fir'aun la'natullahi alaih. Ini tidak masalah, tapi sebaiknya ditinggalkan. Sebaiknya seorang muslim itu tidak suka melaknat. Walaupun orang kafir itu terlaknat dan boleh kita mendoakan laknat bagi mereka, namun sebaiknya kita meninggalkan mengucapkan laknat kepada orang kafir, karena
walaupun tanpa kita doakan laknat, mereka sudah terlaknat. Mau kita doakan laknat atau tidak, ya mereka sudah pasti dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hindari untuk melaknat sekalipun kepada orang kafir, apalagi kepada saudara kita sesama muslim. Allahu alam bissawab. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali mungkin ada yang bertanya, kami persilakan. Jelas insyaallah ya. Kita akhiri. Ya. Kalau orang yang kita potret itu ridho, dia tidak mempermasalahkan, maka tidak apa-apa. Tapi kalau dia tidak mengizinkan atau menimbulkan kemurkaan bagi orang tersebut, maka kita wajib minta maaf dan wajib menghapus atau jangan memajang foto tersebut. Jadi kalau orangnya itu, orangnya tidak mempermasalahkan, ini hukumnya. Nah, di sini kita perlu waspada juga. Kita belum tahu orang ini ridho atau tidak. Kita sembarangan memotret orang lain, ternyata kita nggak tahu orang ini ridho atau tidak. Kalau dia ridho, alhamdulillah. Tapi kalau dia tidak ridho, nah ini yang berbahaya. Dikhawatirkan kita masuk dalam mencari keburukan orang lain yang tidak dia ridhoi. Allahu a'lam bishawab. Baik, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.